Selamat pagi adik-adik, semangat pagi. Hari ini kita akan belajar tentang refleksi dan kita menggunakan perbantuan aplikasi GeoGebra. Nah, ini tampilan ketika kita membuka aplikasinya. Dan di kanan terdapat pilihan jenis GeoGebra yang akan kalian gunakan. Kita gunakan geometri untuk pelajaran hari ini. Dan ini adalah tampilan ketika kita membukanya. Dan kita akan menampilkan bidang koordinatnya dan kita klik juga untuk gridnya sebagai perbantuan untuk ukuran kita. Lalu pilih untuk menampilkan panel untuk mengetahui ordinat dari gambar yang akan kita gambar, yaitu klik algebra. Nah, ini di kiri layar kita sudah muncul tabelnya. Lalu kita gambar bangun datar, kita pilih poligon untuk menggambar segitiga. Nah, kita klik satu titik, lalu kita ambil ke titik kedua dan titik ketiga. Nantinya akan terbentuk segitiga yang kita inginkan. Nah, di kiri layar itu terdapat koordinat dari setiap titik di segitiganya. Lalu juga terdapat panjang dari setiap sisi bangun datar tersebut. Nah, jadi untuk panjang sisi A itu ada 4 satuan, panjang sisi B ada 2,83 satuan, dan juga sisi C. Dan juga di sini kita diketahui panjang dari segitiga tersebut yaitu 4 satuan. Setelah itu kita akan merefleksikan bangun datar segitiga ini terhadap sumbu X dan juga sumbu Y. Yang pertama kita akan merefleksikan setiap titik dari segitiga tersebut. Kita pilih menu yaitu yang reflect about line, karena kita akan merefleksikan terhadap sumbu Y dan juga sumbu X. Jika kalian ingin merefleksikan terhadap suatu titik, kalian pilih reflect about point. Namun saya sekarang pilih untuk reflect about line. Klik. Lalu saya klik titik A. Lalu saya refleksikan terhadap sumbu Y, saya klik sumbu Y-nya. Nah, akhirnya muncul hasil refleksi yaitu A aksen. Begitu juga untuk titik B, kita klik sumbu Y-nya dan juga untuk titik C. Nah, ternyata akan muncul hasil refleksi dari setiap titiknya yang disimbolkan dengan A aksen, B aksen, dan C aksen. Lalu kita hubungkan menggunakan menu poligon. Klik titik A, C, B, atau sebaliknya. Nah, ternyata terbentuklah segitiga. Nah, di kiri layar terdapat koordinat dari setiap titik hasil refleksinya, yaitu A aksen itu 5,4, sedangkan titik awalnya min 5,4 yang direfleksikan terhadap Y akses. Begitu juga dengan titik D dan juga titik C, terdapat hasil refleksinya. Di sini juga terdapat panjang setiap sisi dari segitiga hasil refleksi kita tadi. Wah, ternyata panjangnya sama teman-teman. Coba nanti kalian temukan jawabannya. Sekarang kita akan refleksikan bangun datar segitiga ini terhadap sumbu X, namun kita langsung merefleksikannya satu bidang tersebut. Lalu kita klik segitiganya, kita klik sumbu X-nya. Nah, jadi deh. Jadi langsung terdapat hasil dari refleksi bangun datar tersebut, dan di sini juga terdapat setiap koordinat hasil refleksi dari bangun datarnya. Seperti kita simbolkan dengan A1 aksen, B1 aksen, dan juga C1 aksen. Dan di sini juga terdapat panjang dari setiap sisinya. Ternyata panjang dari sisi A dan juga hasil dari transformasinya itu A aksen dan juga A1 aksen, panjangnya adalah sama. Begitu juga dengan sisi B dan juga sisi C, panjang mereka juga sama, yaitu B 2,83 satuan dan juga C 2,83 satuan. Dan juga diketahui tinggi dari setiap segitiga awal hasil refleksi terhadap sumbu X dan juga hasil refleksi terhadap sumbu Y.
Lalu sekarang Ibu ingin menggeser segitiga tersebut ke atas, ke bawah, ke kanan, dan juga ke kiri ya teman-teman. Kita klik move, lalu kita klik bangun datar awal, lalu kita geser ke atas, ke bawah, ke kanan, dan juga ke kiri. Wah, ternyata hasil refleksinya juga ikut berpindah ya teman-teman. Apakah perubahannya selalu sama atau bagaimana ya teman-teman? Nanti kita analisis bareng-bareng dari LKS yang sudah Ibu upload. Nah, selanjutnya kita ingin mengecek jarak dari bangun datar terhadap cermin, yaitu di sini yang berlaku sebagai cermin adalah sumbu X dan juga sumbu Y. Jadi kita ingin mengecek jarak titik dan juga bangun datar ke cermin. Apakah sama jarak titik C ke cermin dengan C1 aksen ke cermin? Ayo kita buktikan. Lalu kita pilih menu yang segmen karena kita mau mengetahui jaraknya. Lalu kita pilih dulu jenis garisnya yaitu yang putus-putus. Lalu kita klik titik A, lalu kita tarik segmennya ke cermin. Cerminnya tadi kan sumbu Y. Lalu begitu juga dengan titik B dan juga titik C, kita tarik ke cermin yaitu sumbu Y. Nah, di sini terdapat jarak dari titik A ke cermin, titik B ke cermin, dan juga titik C ke cermin. Untuk membuktikan apakah sama jarak hasil refleksinya, kita tarik titik A aksen ke cermin dan juga B aksen dan juga C aksen. Nanti kita cek apakah sama jarak hasil transformasi ke cermin dengan bangun datar aslinya ke cermin. Nanti kita bakalan bisa menyimpulkan sifat dari refleksi tersebut. Lalu sekarang kita ingin mengecek jarak hasil refleksi terhadap sumbu X. Nah, caranya sama. Kita menarik segmen dari titik ke cermin yaitu sumbu X. Begitu juga dari hasil refleksinya, titik A1 aksen, B1 aksen, C1 aksen terhadap cermin yaitu sumbu X. Ternyata jarak titik A ke cermin dengan A1 aksen ke cermin sama, yaitu 3 satuan. Begitu juga dengan B1 aksen dan juga C1 aksen. Nah, nanti dari situ kita bisa menganalisis bagaimana sifat dari refleksi tersebut. Semoga bermanfaat. See you next time.